Perkenalkan, saya Renata Dia Indriani, NIM saya 0568700028. Pada presentasi ini, saya akan membahas identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas 3 mata kuliah presentasi dan komunikasi. Untuk memulai memahami konteksnya, kita perlu melihat apa saja yang melatar belakangi penelitian ini. Kota Bandung terus mengalami perkembangan yang menyebabkan perubahan pada struktur ruangnya. Fungsi-fungsi lama sering tergeser oleh fungsi baru, dan hal ini tidak hanya memengaruhi fisik kota, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk memahami bagaimana perubahan ini berlangsung, kita bisa melihat teori transformasi kota yang menjelaskan tahap-tahap pergeseran fungsi ruang. Menurut Dokiadis, perubahan kota terjadi melalui 4 tahap, dimulai dari penetrasi ketika fungsi baru masuk, lalu invasi yaitu ketika fungsinya meluas, kemudian dominasi, dan akhirnya suksesi yaitu perubahan total dari fungsi lama menjadi fungsi baru. Pola perubahan seperti ini ternyata sangat terlihat di Bandung karena kota ini mengalami dinamika penggunaan lahan yang cukup cepat. Di Bandung, alih fungsi lahan meningkat dari tahun ke tahun. Banyak kegiatan yang tidak sesuai RT/RW sehingga muncul konflik antar fungsi ruang. Kepadatan aktivitas ini juga menurunkan kualitas lingkungan karena masalah ini semakin kompleks. Penting untuk melakukan identifikasi guna lahan secara langsung di lapangan. Identifikasi ini berguna untuk menilai apakah fungsi lahan sudah sesuai, melihat pola perubahan ruang, serta memahami kegiatan masyarakat yang berlangsung di dalamnya. Hal ini menjadi dasar evaluasi penataan ruang kota. Untuk itu, survei ini memiliki tujuan yang jelas, yang kemudian diarahkan untuk melihat kondisi ruang Bandung secara objektif. Tujuan survei adalah mengkaji kondisi guna lahan, mengidentifikasi variasi kegiatan, menilai hubungan antara fungsi lahan dan aktivitas, serta membaca arah perubahan ruang kota. Tujuan ini lalu dijabarkan menjadi sasaran survei yang lebih spesifik dan terukur. Kemudian sasaran survei mencakup karakteristik tiap wilayah pengembangan, variasi kegiatan yang tiap fungsi, kegiatan dominan, serta perubahan fungsi ruang yang sedang terjadi. Semua sasaran ini dianalisis berdasarkan wilayah kota yang dibagi ke dalam 6 wilayah pengembangan. Survei dilakukan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung dengan durasi 1 semester menggunakan metode observasi dan pencatatan lapangan. Keenam wilayah ini memiliki karakter berbeda-beda sehingga perlu diklarifikasikan secara jelas. Keenam wilayah ini menunjukkan keragaman kegiatan dan fungsi ruang. Setiap tipe memiliki tekanan pembangunan dan arah perubahan yang berbeda. Untuk menganalisisnya lebih rinci, lahan kemudian dikelompokkan berdasarkan fungsi. Lahan dikelompokkan menjadi permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan lahan campuran. Klarifikasi ini memudahkan dalam menilai kesesuaian fungsi ruang. Setiap jenis lahan memiliki kegiatan yang khas, dan kegiatan inilah yang menjadi objek utama pengamatan. Tiap fungsi memiliki aktivitas berbeda. Permukiman didominasi aktivitas rumah tangga. Komersial berisi perdagangan dan jasa. Industri fokus pada produksi barang. Ruang terbuka hijau untuk rekreasi, dan lahan campuran memiliki lebih dari satu fungsi. Untuk mengumpulkan data ini, survei dilakukan melalui beberapa langkah teknis. Pendekatan survei dimulai dari perumusan masalah, penentuan kebutuhan data, penentuan sampel, hingga pemilihan perangkat survei lapangan. Setelah pendekatannya jelas, pengumpulan data dilakukan langsung ke lapangan. Pengumpulan data meliputi penentuan titik observasi, pengamatan fungsi lahan aktual, pencatatan kegiatan dominan, dan dokumentasi foto sebagai bukti visual. Data yang terkumpul kemudian diolah agar dapat ditampilkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Data yang terkumpul ditabulasi berdasarkan fungsi, diklarifikasikan sesuai perubahan, dan dipetakan menjadi peta tematik. Setelah itu, data diinterpretasikan untuk melihat pola-pola perkembangan kota. Interpretasi menunjukkan apakah fungsi lahan sesuai RT/RW, wilayah mana yang mengalami perubahan cepat, dan kegiatan yang dominan di setiap wilayah. Dari interpretasi ini muncul beberapa temuan penting yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan.
Hasil lapangan menunjukkan peningkatan fungsi komersial terutama di wilayah pusat. Banyak permukiman berubah menjadi ruko, ruang terbuka hijau berkurang, dan fungsi campuran semakin dominan. Temuan ini diperjelas melalui visualisasi agar pola perubahan bisa terlihat lebih jelas dan lebih mudah. Analisis visual berupa grafik, diagram, dan peta membantu kita memperlihatkan perubahan fungsi lahan dan serbaran kegiatan dengan lebih mudah. Pada akhirnya, survei ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mengalami dinamika ruang yang cepat. Hasilnya dapat menjadi pengendalian alih fungsi lahan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Sebagai rangkuman, kondisi ruang kota harus tetap dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, kota harus menjaga keseimbangan antara kegiatan masyarakat dan kapasitas ruang. Jika tidak dikendalikan, perubahan cepat ini dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dan sebagai penutup presentasi ini, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sekian, terima kasih.